Ya, dilanjut Kang Mas. Ada pertanyaan? Ya, saya jawab ya. Saya tambahkan jawaban dari Gusmo ya. Coba Anda hayati dalam diri Anda sendiri. Kita tidak usah menghayati atau kita tidak usah memandang orang lain. Kita pandang diri kita sendiri. Ketika saya ngaku agama Islam, ada orang Nasrani, Yahudi, Majusi, Sabiin, Hindu, Buddha, dan sebagainya. Bila yang wujud di dalam dadaku masih Abdul Halimnya, apa bedanya dengan agama yang lain? Manusianya masih jadi Tuhan, ya enggak? Sama-sama nyembah hawa nafsu. Karena yang manusia bila masih merasa paling wujud di dalam dadanya, pasti bentrok terus tentang agama dan pertuhan, debat terus, padahal belum ketemu dengan kebenaran. Bila sudah ketemu dengan kebenaran, enjoy, baru rahasiai. Jadi yang membedakan agama Allah itu apa sih? Bila manusia beragama apa saja namanya. Bila hatinya masih jadi Tuhan, yo podo wae ndak bertuhan. Kenapa? Yang ada hanya manusianya. Apakah dikatakan bertuhan manusianya bila yang wujud masih manusianya? Ya enggak. Apakah itu disebut bertuhan? Bila yang wujud jadi Tuhan, yang wujud merasa, ada yang merasa hidup, yang merasa berkuasa di dalam hatinya masih manusianya. Apakah itu disebut bertuhan? Sedangkan yang dituhankan adalah inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Nyata setan ini tidak goib. Maka kalau kita belum bisa mengalahkan setan-setan yang terkutuk di dalam dada kita ini, ya kita sama dengan agamanya mereka. Nyembah hawa nafsu, mung bedo nama saja. Akan tetapi bila kita memasuki agama Allah, inna dina indallahil Islam. Bukan Islam loh ya. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu adalah ketika manusianya berpasrah diri kepada Allah. Apa yang dipasrahkan? Makrifatnya dipasrahkan. Apa yang dipasrahkan? Hidupnya dipasrahkan. Apa yang dipasrahkan? Badannya dipasrahkan. Apa yang dipasrahkan? Aktivitas di dalam sehari-hari sejak bangun tidur sampai tidur lagi dipasrahkan semua total jenderal kepada Allah. Sehingga hanya Allah yang wujud, yang mengutus, yang merasuli manusianya. Itulah syahadat. Betul, Kang Mas. Itulah agama Allah. Apapun nama agama Anda tidak peduli. Bila Anda sudah mengenal Tuhan yang menciptakan diri Anda, apapun agama Anda, ya itulah Islam. Selamat. Selamat dari mana? Selamat dari hawa nafsu. Monggo Kang Mas yang baru hadir ini silahkan. Allahu Akbar. Jadi di sini saya salah ya. Monggo. Jadi Kang ingat mati di sini bukan mengaku ya, bukan mengaku Allah, tapi menyadari yang hidup sesungguhnya ya, yang menggerakkan kita ini itu saya sudah paham itu yang menggerakkan kita ini Allah, murni Allah. Bukan mengaku-ngaku, bukan mengaku-ngaku loh ya, bukan mengaku-ngaku. Yang mengarahkan kita keburukan itu kan setan. Kalau yang diakui itu kan Islam ingin selamat akui Allah Muhammad pengakuan. Sedangkan Allah wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Lampung silahkan hadirnya. Nyimak bah, nyimak aja. Kang Project monggo, mana suaranya Kang Project? Mohon doanya buat Lampung yang lagi banjir bandang di Lahat. Alhamdulillah, semoga
semuanya di dalam rahmatnya Allah, sehingga manusianya tidak takut dan bersabar dengan semua keadaan itu. Kenapa manusianya harus bersabar? Karena manusianya bukan Tuhan. Jadi makhluk menengowai. Jika ia apa-apa, ya trimon. Itulah makhluk, ya kan? Tapi kalau manusia menjadi sang kholik, tidak terima apa yang dikasih Tuhan. Wah, kok dikasih begini, aku tidak mau ya Allah. Berdoa akhirnya melawan Allah. Yang ngasih Allah kok dilawan dengan doa-doanya, ya enggak Kang Mas? Alhamdulillah. Ya, semoga selamat semua. Allahu Akbar. Salam kenal sama semua. Ustaz, bagaimana ini Ustaz? Ustaz, bagaimana Ustaz kalau seumpamanya seorang ma'rifatullah seumpamanya dia sudah tahu dirinya, dia ini yang menggerakkan semua Allah, tapi dia tidak salat. Kang Mas, siapa namanya nih? Kang Mas yang bertanya barusan siapa namanya? Ingat mati. Oh, ingat mati. Ya. Begini. Kalau Anda merasa sudah mengenal Allah sehingga Anda tidak sholat lagi, berarti yang mengenal Allah Anda apa Allah? Yang mengenalkan masih Anda, ya kan? Ya pasti salah. Karena Anda yang merasa mengenal. Ada yang merasa makrifat, bukan seperti Nabi Muhammad yang tidak merasa makrifat. Kalau Nabi Muhammad kan tidak merasa makrifat. Muhammad bukan kamu yang melempar. Kalau ini diluaskan, Muhammad bukan kamu yang duduk. Muhammad bukan kamu yang berkata. Muhammad bukan kamu yang naik onta. Muhammad bukan kamu yang berjalan. Muhammad bukan kamu yang makan minum. Semuanya aku. Inilah Nabi Muhammad yang tidak merasa makrifat. Kata siapa Nabi Muhammad makrifat? Hanya Allah yang bermakrifat kepada Nabi Muhammad, ya kan? Tapi kalau kita selama ini kepahaman kita kan kita yang merasa makrifat, itu yang salah. Sehingga kita merasa makrifat, tidak usah sholat lagi. Ya tambah sesat. Kenapa? Makrifat itu hakikatnya sholat terus. Ini kok tinggalkan sholat. Ya, makanya itu Mas. Makanya itu banyak orang yang biasa persepsinya orang-orang biasa salah katanya kalau makrifat itu biasa kayak dia bilang sesat atau bagaimana, karena banyak yang merasa makrifat baru tidak salat. Ini fakta, ini kenyataan biasa di lingkungan sehari-hari ini. Jadi saya jelaskan lagi. Ya, silakan Kang Gusmu. Jadi gini Mas, ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang melihat, mengoreksi diri kita sendiri. Itu akan jauh lebih manfaat daripada apa yang kita lihat dari orang lain. Itu makanya saya selalu belajar bagaimana cara mengoreksi diri saya, untuk memperbaiki diri saya. Itu akan lebih jauh bermanfaat, akan jauh lebih terasa yang kita rasakan daripada kita melihat orang lain. Seperti itu Kang Mas, kira-kira. Betul. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tambahkan sedikitnya, bila kita hanya mengkoreksi orang lain, kita akan lalai mengkoreksi diri kita sendiri, sehingga kita jadi Tuhannya orang lain. Menghukum-hukumi orang lain, menyalah-nyalahkan orang lain, sedangkan kita tidak tahu kepada kesalahan kita sendiri, mengkafirkan orang lain, padahal kita tidak tahu bahwa diri kita sendiri sejatinya sudah kafir. Inilah yang dimaksud ku anfusakum, jagalah dirimu. Jagalah dirimu dari apa? Wa ahlikum naro. Dan jika kau menjaga dirimu, maka keluargamu atau seluruh manusia akan terjaga dari api neraka. Apa maknanya? Manusia akan terjaga dari sifatmu, fahsya wal mungkarmu. Kau tak bisa menilai-nilai lagi keburukan manusia. Kenapa? Karena dirimu sudah tenggelam di dalam Tuhanmu. Berarti bila kau sudah tenggelam di dalam Tuhanmu, siapa mereka semua itu? Apa masih membuat kita tenggelam di dalam anar?